packing dulu. Ini logistik dan alat-alat yang akan saya bawa. Ini ada baju ganti, ini sleeping bag kita plastikin ya sesuai pengalaman kemarin guys. Kita kehujanan jadi nggak bisa pakai, jadi harus diplastikin gini biar safety. Seperti ekspedisi pada umumnya, logistik dan peralatan adalah yang paling penting yang harus dipersiapkan ketika ingin memulai perjalanan. Pada perjalanan kali ini, beberapa logistik yang akan kita bawa mungkin akan lebih sedikit, karena pada pendakian kali ini kita hanya akan berjalan berdua saja. Dan ini dia satu temanku yang ingin ikut pada pendakian kali ini, Karnavian Restu Firgiawan. Sudah terlanjur basah, malah hujan. Yang paling sulit ditebak ketika dalam perjalanan adalah cuaca. Bahkan langit yang tanpa mendung sekalipun tiba-tiba hujan. Semuanya terjadi seolah-olah tanpa peringatan apapun. Ya sudahlah, baju, sepatu, celana, semuanya basah. Karena waktu sudah semakin malam dan perjalanan kami pun masih terlalu jauh, jadi kami terpaksa harus melakukan perjalanan kembali dengan suasana langit yang masih hujan, tapi sudah agak mendingan. Nah dan sih mengdi ning Temanggung madang-madang sih sikile teles kelambine teles penangat awake madang den madang ngemper nang ngarep Alfamaret madang ora urusan ngelih ya madang. Oke. Sebelum melanjutkan perjalanan kita makan dulu ya guys. Ini ada apa ya, review dulu nih. Ini makan sama apa? Sos. Waduh, gelandangan ya guys. Tapi nggak apa-apa, demi sebuah perjalanan kita harus menikmati apa ya. Setelah kita berhenti sejenak untuk sekedar makan dan juga istirahat, pada akhirnya kami melanjutkan lagi perjalanan. Dari Temanggung menuju Wonosobo mungkin akan memakan waktu sekitar setengah jaman. Tatkala di dalam perjalanan, kami membuntuti sebuah bis. Entah bis dengan tujuan mana dan hendak kemana, pada intinya aku di belakangnya hanya untuk mencari kehangatan. Saat ini kami benar-benar kedinginan. Dengan tetap memakai baju yang masih basah, kami nekat membuntuti sebuah bis. Dan itu, nikmatnya Masya Allah. Sekedar informasi, kami tidak akan langsung menuju base camp malam ini. Tapi, kami akan menginap satu malam di tempatnya kakakku Wonosobo. Sebuah pelang Tugu Kota yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian para pendaki. Ya, selamat datang Wonosobo Asri. Ya Allah, hujan lagi guys. Gimana kita? Nyiup meneh hujan terus. Posisi Wonosobo tapi ya hujan, jadi terpaksa harus berhenti dulu daripada pakaiannya basah semua. Ya Allah, hujan lagi. Nah, merokok dulu ya guys. Ini juga YouTuber ya, ini lah.
istirahat dulu. Kita lagi sudah sampai Wonosobo. Hujan. Yo, silakan. Wong mlaku iki hujan ya kan. Lanjut terus lu enggak capek. Resiko perjalanan pakai motor ya hujan-hujanan, panas-kepanasan. Iya, syukuri. Ya, beginilah resikonya kalau kita melakukan perjalanan menggunakan transportasi motor. Akan banyak hambatan yang menjadikan perjalanan sedikit lebih lambat. Setibanya kami di rumah kakakku, kami langsung melepas pakaian yang semakin lama semakin membuat badan kita dingin. Dan kami mengganti pakaian dengan baju ganti yang rencananya akan dipakai saat kita pulang nanti. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 3 pagi. Itu artinya kita harus segera bergegas bangun untuk sekedar sarapan dan kemudian mempersiapkan apa yang harus disiapkan sebelum pada akhirnya kita harus melanjutkan perjalanan menuju base camp. Estimasi perjalanan dari Wonosobo menuju base camp mungkin akan diperlukan waktu sekitar 2,5 jam dengan jarak tempuh sekitar 101 km menurut Google Map. Sekitar jam 4 pagi, kami mulai jalan menuju base camp Gunung Slamet via Bambangan. Aku baru sadar, coba tataplah langit. Ternyata alam tak selalu seburuk seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan di sepanjang perjalanan, bulan tampak ceria dengan sinarnya. Langit tampak mempesona dengan pancarannya. Semoga dalam perjalanan naik gunung nantinya, alam akan mendukung dan menyemangati kita dengan suasananya. Sekitar jam 5 pagi, kami telah sampai di Purbalingga, tepatnya di kawasan Patung Knalpot kami menyebutnya. Setibanya kami di base camp Bambangan sekitar jam 6:20 dan pos pendaftaran belum dibuka. Ya lumayan lah buat istirahat sebentar, sekedar merebahkan badan. Jam 7, hampir jam setengah 8, pos pendaftaran mulai dibuka dan kami pun mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, termasuk registrasi dan juga simaksi. Per satu orang dikenakan biaya 25.000. Karena kita hanya berdua saja, jadi saya hanya mengisi data saya dan juga data teman saya saja. Setelah semuanya selesai, data kami serahkan kepada petugas dan kita lanjut persiapan untuk jalan. Di depan sana nanti kita akan di briefing sebentar oleh petugas untuk sekedar memberitahu informasi mengenai jalur, rute, dan beberapa pos yang harus dilewati, serta aturan, pantangan-pantangan, dan lain-lainnya. Seperti pada umumnya pendaki di jalur Bambangan ini, naik ojek dengan alasan menghemat waktu dan juga tenaga. Padahal
karena memilih yang mudah saja. Karena jalur dari base camp menuju pos ojek lumayan lama. Ya, hitung-hitung ngirit tenaga dan juga melariskan para ojek di sana. Untuk tarif ojek per satu orang adalah 15.000 dengan durasi waktu sekitar 15 menit dari bawah. Atap Jawa. Yo iso yo. Nembe wae mlaku. Wis ana papan puncak. Mari seneng. Yo iso yo. Selamat datang di kawasan pendakian Gunung Selamat via Bambangan, dan selamat jalan. Semoga trek tidak terlalu sulit, cuaca mendukung, langit cerah, dan doakan semoga selamat sampai kembali pulang nantinya. Diawali dengan suasana pepohonan hutan pinus dengan kontur tanah dan trek yang lumayan mudah. Lumayan menyenangkan untuk perjalanan awal. Di sini kami tidak akan terlalu memaksakan. Di lain sisi, barang yang relatif lebih sedikit yang kita bawa, tapi kami hanya berdua. Jadi punggung tetap akan terasa berat memikul barang yang segini banyaknya. Ya, setelah jalan sekitar 20 menitan, kami tiba di pos 1. Di sini tersedia warung yang menyediakan aneka makanan dan juga minuman. Kita lanjut menuju pos 2. Trek lumayan masih landai, tapi tanah di sini lumayan agak licin, jadi jalannya harus berhati-hati. Semangat dari siapa guys. Tapi kita harus mau berdiri di kaki sendiri. Kami berjalan dari pos 1 sudah lumayan jauh, tapi pos 2 juga belum nampak sampai saat ini. Waktu menunjukkan sekitar jam 10. Namun kabut mulai menghiasi perjalanan kami dan menutupi beberapa pepohonan. Semoga saja tidak sampai turun hujan. Gila. Cocok.
Setelah yang dinanti-nantikan, akhirnya sampai juga di pos 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Perjalanan dari pos 1 hingga pos 2 kurang lebih sekitar 1,5 jam. Di pos 2 ini kami akan rehat sejenak dan juga makan siang sekalian. Pos loro leren disit. Tapi kok hujan ya guys. Aduh agak gerimis nih. Pindapan. Dahar mas. Dahar sega kapan gue? Iya Allah. Ngenes. Sekondek bengi ikin. Monggo di dahar mas. Saestu ontene niku tok. Ngapunten mas. Telasaken mas monggo. Kula sampun. Lah kok kacangnya rada tengik. Kacang kapan nggih? Tapi enak. Oh, itu kacang. Apkis nih. Kacang ngeruntukan. Tapi enak guys, tapi agak tengik dikit. Ya enggak apa-apa lah. Guyu wah cek aja sekalinya mas. Setelah istirahat yang cukup lama, akhirnya kami melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 3. Di sini kami tidak ada target waktu untuk sampai ke pos 3. Namun jika kami lelah, kami akan istirahat dan kami akan sedikit hemat energi mengingat perjalanan masih terlalu jauh. Setelah kami jalan lumayan jauh dari pos 2, akhirnya kami bertemu dengan satu pos lagi. Namun ini bukan pos 3, tapi pos bayangan. Kabut semakin tebal, tapi pos 3-nya belum kelihatan. Kita hanya beristirahat sebentar, lalu bergegas kembali untuk jalan. Takut keburu hujan agar pakaian dan tas dan lain-lain tidak basah. Nah, benar saja, hujan mulai turun. Kita harus segera bergegas mengeluarkan jas mantel untuk kita pakai. Kami beristirahat sebentar di pos 3. Setelah hujan reda, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kembali melewati lorong yang kadangkala tanah yang kita pijak sangat licin. Trek di sini lumayan masih landai, tapi
beberapa kali kita harus menaiki punggungan jalan yang kadangkala lumayan tinggi. Jadi kita harus hati-hati. Hari semakin sore, langit pun tampak semakin redup. Itu artinya kita sudah berjalan terlalu jauh. Badan ini sudah semakin lelah, perut ini sudah sangat lapar. Rasanya ingin segera membaringkan badan. Astaga, ayolah semangat sedikit lagi, karena tujuan kita ngecamp adalah pos 5 dan itu belum kelihatan sampai saat ini. Akhirnya sekitar jam 4 sore, hampir jam 5 kita sampai di pos 5. Suasana di sini gerimis-gerimis hujan gitu. Dan kita harus segera bergegas membangun tenda dan menyiapkan segalanya untuk kita istirahat.